tadi pertama pengendalian banjir, yang kedua untuk pengairan, yang ketiga adalah untuk tempat wisata. Oh iya. Jadi perlu wisata. Iya, perlu tempat wisata. Jadi BB-BBan itu Pak ya. Iya. Luar biasa. Meja makan masih bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Pak Prabowo pernah pidato. Arti pejuang. Iya. Jatuh, bangkit lagi. Iya. Jatuh, bangkit lagi. Iya. Terbukti. Iya. Beliau 3 kali. Yang keempat Akhirnya menjadi Presiden. Presiden Republik Indonesia. Gitu ya. Tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Iya. Ketika kita jatuh sekali, untuk bangkit masih bisa. Iya. Kedua, sudah cukup berat. Ketiga, sangat luar biasa. Iya. Keempat jadi. Keempat, Iya. membutuhkan mental. Iya. Itulah pejuang. Ya, arti pejuang. Konsistensi. Ya, Alon-alon yang penting kelakon. kelakon. Kelakonnya ini yang penting. Ya. Bukan alonnya. Ya. Kelakon itu terlaksananya. Ini prinsip. Ya. Orang Jawa bilang alon-alon noteng kelakon. Ini bukan alonnya bro, kelakon nih. Terlaksananya ini yang penting. Yang penting goal akhirnya, tujuannya apa? Ya. Itu namanya konsistensi. Di Pati Hah? ada seseorang yang sudah 4 kali mencalonkan bupati, Nggak jadi. masih gagal, Kurang suara. kurang suara, Iya. ya kan? Dan bertekad 5 kali, Untuk kelimanya insya Allah berhasil. Begitu kira-kira. masih yakin akan berhasil. Oke. Konsisten. Konsisten. Pak, Dr. Insinyur Slamet Warsito. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. bawa bandeng nggak Pak? Bandung Presto. Nah, Pati. Pati, Juwana. ya, tempatnya Juwana. Bandung Presto. Iya. Juwana pelabuhan salah satu. itu terkenal dengan bandengnya. Iya. Juga terkenal sebagai kota pensiunan. Apa betul itu, Pak? Dulu, tapi sekarang udah, Sekarang udah udah lain enggak, lagi. ya. Dulu kan itu karena suasananya yang menyenangkan, adem, tentrem atau bagaimana? Ya kalau dulu tuh kalau orangnya sudah pensiun, hidup di Pati itu ayem. Nah. Ya harus di pensiun ya, Oh, sudah gitu. punya pensiun gitu. Jadi ada bukan maksudnya kota pensiunan itu artinya kota yang tenang, yang menenteramkan bagi penghuninya. Kan begitu kira-kira kan? Dan passive income pasti punya. Ya. Nggak mungkin pensiunan tidak ada passive income. Ya. Itu mungkin yang dimaksud ketenangan, suasana tenang Pati itu mungkin yang kemudian disebut kota pensiunan. Apakah seperti itu kira-kira? Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Iya. Pati merupakan kota yang tua juga. Ya. Gimana Pak Slamet kehidupan di Pati sekarang, masa lalu, sekarang, dan ke depan seperti apa yang dibayangkan oleh Pak Slamet dan diinginkan, diimpikan. Nah, kira-kira gitu gimana? Makanya sebagai salah satu putra daerah yang dilahirkan di Pati, besarkan di Pati dan hidup di Pati, Oke. saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat Pati. Oke. Untuk membangun Pati, merubah Pati menjadi lebih baik. Ini keinginan yang sangat ngoyo-woro loh Pak, udah 4 kali loh Pak. Sebetulnya apa sih Pak, keinginan apa yang sampai Bapak itu kelima itu tetap tak nyalon? Ya. Cita-cita untuk kepentingan kemaslahatan umat. Apa, Pak? Iya, terima kasih karena apa? Sejak dulu, sejak pertama kali sampai mau kelima kali itu niat saya tidak berubah. Iya. Jadi saya tadi sebagai putra daerah yang dilahirkan di Pati, hidup di Pati dan besar di Pati, saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat Pati, membangun Pati dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Sehingga saya ingin menjadi seorang pemimpin yang amanah. Nah, apa yang mau dilakukan kalau bisa menjadi pemimpin resmi di sana? Kelemahan Pati itu sekarang apa? Pemimpin yang sekarang itu apa? Yang mau yang mau dimajukan apa? Apa yang mau diperbaiki? Apa? Dengan cara apa? Kan begitu Pak. Jadi PR yang harus
Kami kerjakan di Pati ada banyak sekali. Apa itu? Bukan berarti yang dulu kurang baik, tapi sudah baik, ini perlu ditingkatkan lagi, disempurnakan lagi. Yang menjadi permasalahan di Pati adalah diantaranya adalah di sana air, masalah air bersih dan air kotor. Loh, ini menarik. Air bersih dan air kotor. Air bersihnya apa yang dipersoalkan? Air bersihnya itu karena di semua wilayah Kabupaten Pati belum tersentuh air bersih baik dari PDAM ya untuk kehidupan mereka, untuk minum, ya mandi dan sebagainya. Itu masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh air bersih dari PDAM. Nah itu ya air bersih. Sehingga untuk kehidupan masyarakat di Pati itu perlu air bersih untuk menunjang kesehatannya. Kalau air kotornya itu kan kurang baik di sana. Pengolahan limbah. Ya. Terus sehingga, kalau air kotornya masalahnya apa, Pak? Air kotor yang kedua adalah masalah banjir. Banjir. Air banjir itu ya, air kotor itu penyebabnya adalah mengakibatkan banjir bandang maupun banjir yang mengendap di sana. Sehingga dua air ini menjadi permasalahan di Pati. Iya. Jadi ada masalah air bersih untuk kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan air kotor. Air kotor itu sungainya kotor atau seperti apa? Air kotor itu yang berasal dari banjir. Banjir itu ada banjir bandang yang menyebabkan daerah Pati kebanjiran sehingga daerahnya keterjang banjir, sehingga perlu diatasi yang air kotor itu. Pertama bagaimana cara mengatasi banjir itu. Terus yang kedua, air kotor itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan pengairan yang ada di Pati ya, di daerah-daerah yang kering. Makanya untuk mengatasi air kotor ini ya perlu kami buatkan suatu waduk atau bendungan. Jadi di Pati ini sering banjir. Dari hulu luar Pati atau dari internal Pati, Pak? Dari mana ini barang kan gitu? Di samping dari Pati sendiri juga kiriman dari Kudus. Dari Kudus itu mengalirnya ke Pati sehingga terjadilah banjir bandang di Pati. Pati korban. Padahal air Kudus itu membuat kita masuk surga. Kudus. Karena Kudus. Gitu. Dan Pak, kalau menurut saya pemotretan pengenalan permasalahan Bapak terhadap Pati itu luar biasa. Karena saya ingat di salah satu kitab Mahabharata, Alengka itu terkenal karena mampu mengelola pengairannya. Bukan teknologi apanya, tapi mampu mengelola air. Ketika sebuah kota mampu mengelola air, ya mungkin 50% permasalahan sudah mulai terselesaikan dengan baik. Paling tidak drainasenya seperti apa? Kemudian embungnya seperti apa? Termasuk beliau tadi mengatakan waduk. Waduk ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah nasional. Ini waduk perut apa waduk? Jadi gini, koordinasi pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat harus ada kalau kita bicara waduk. Karena masalah sungai sebenarnya pemerintah pusat yang bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti pemerintah kabupaten juga leha-leha kan gitu kira-kira ya Pak ya. Jadi menurut saya memang perlu difikirkan drainase kabupaten. Kan begitu kira-kira ya. Got-gotnya, kemudian sungai-sungai kecilnya, irigasinya, sehingga daerah kering tadi yang Bapak katakan bermasalah. Itu kan ada daerah kering yang sehingga pertaniannya kurang, ada daerah yang kelebihan air ya Pak. Gimana itu konsepnya pemahaman? Sehingga begini. Gimana? Kalau untuk mengatasi tadi ya, kita bikinkan suatu waduk. Waduk itu akan berfungsi 5 fungsi. Yang pertama untuk menampung air banjir tadi yang datangnya dari Kudus, kita tampung dalam waduk. Sehingga tidak menimbulkan banjir, baik banjir bandang maupun banjir yang mengendap di situ. Dengan adanya waduk ini pertama mengatasi banjir. Terus yang kedua, air kotor tadi kita tampung di tempat-tempat daerah tertentu yang pada musim kemarau kekeringan, kurang air, sehingga petani tidak bisa menanam air, menanam padi dengan air itu bisa kita manfaatkan untuk irigasi pengairan, sehingga petani bisa menanam padi di daerah situ
sampai 3 kali setahun. Itu ada berapa kecamatan Pak di Pati itu? Pati itu ada ada 21 kecamatan, yang kekeringan ada 5 kecamatan. Pati berarti kecamatan Pucak Wangi, Batangan, Jakenan, Tambak Romo. Itu yang kekurangan air tiap musim kemarau. Sehingga itu yang perlu diairi. Dari waduk itu. Terus yang kedua, yang ketiga fungsi waduk, tadi pertama pengendalian banjir, yang kedua untuk pengairan, yang ketiga adalah untuk tempat wisata. Jadi perlu wisata. Iya, perlu tempat wisata. Jadi BBB-an itu Pak ya. Tidak hanya itu. Jadi Master Pati tidak perlu harus wisata ke luar daerah. Cukup di Pati aja sudah. Betul. Terus itu ketiga. Terus yang keempat bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, sehingga itu fungsi yang keempat. Dan fungsi yang kelima untuk keramba ikan. Nanti bisa ikan di situ. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu semua. Wilayah mana kira-kira yang cocok untuk waduk udah terbayangkan belum? Sudah. Karena saya sudah bersilaturahmi ke desa-desa dari 406 desa dan keluaran itu saya sudah keliling semuanya. Minimal 4-5 kali saya datang. Sehingga saya mengetahui apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Itu sebagai agenda saya nanti kalau insya Allah tercapai cita-cita menjadi bupati, saya sudah bisa mempunyai petanya itu kira-kira di mana itu waduk itu sudah terbayangkan ya. Sudah. Itu di kecamatan mana Pak? Kecamatan Tambak Romo. Tambak Romo. Tambak Romo itu tidak terlalu rendah tapi tidak terlalu naik, sehingga air bisa ditampung di situ. Gunung? Ada gunung? Ya, ada. Di bawah gunung, nggak di bawah. Nggak artinya sekitar bukit-bukit gunung gitu ya? Sehingga kita bisa mengalirkan air itu dengan mudah karena tempatnya agak tinggi kan gitu. Agak tinggi, Terus itu, terus pasti banyak lagi yang menjadi permasalahan Pati adalah jalan. Iya, jalan di Pati itu tiap tahun itu mesti rusak. Sehingga akan menghambat nilai-nilai kelancaran daripada ekonomi yang ada di daerah. Itu jalan itu perlu dibikin supaya lebih kuat. Tidak. Kalau sekarang jalan aspal kena air, udah karena kena banjir. Iya, banjir kena. Nah, akhirnya insya Allah nanti akan kita tingkatkan jalan-jalan di Pati itu menjadi jalan beton. Sehingga tidak mudah rusak dan tidak mudah kena banjir. Walaupun jalan itu ada kelas-kelasnya kan Pak ya. Jalan kabupaten pasti. Pasti jalan kabupaten Pak ya. Gitu. Provinsi dikoordinasikan. Pusat dikoordinasikan. Pusat dimintakan. Kejari. Tanggung jawab jalan kabupaten juga tidak kecil. Sehingga harus ada sebuah langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang cerdas dalam koordinasi semuanya kan begitu kira-kira. Nah, waduk, kemudian transportasi, apalagi Pak? Masih banyak lagi. Yang benar permasalahan yang dialami oleh para petani di Kabupaten Pati itu sedang kekurangan pupuk. Jadi pupuk itu langka di Pati, kalau ada pun harganya mahal. Sehingga mereka merasa kesulitan. Dan saya berpikir karena itu adalah untuk kepentingan petani dan kepentingan kehidupan mereka, tanpa pupuk tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Sehingga kami berpikir bahwa di Pati itu perlu dibuat pabrik pupuk untuk kehidupan dari para petani. Karena mereka sekarang sambat masalah pupuk. Tidak harus, kalau perlu organik pun juga bisa dikembangkan kan. Kompos dan teknologi baru kan sudah ada. Tinggal kemauan pemerintah daerah dalam membuat pabrik pupuk itu skala petani bisa juga. Karena di sana ada bahannya, di sana ada pegunungan yang menjadi bahan pupuk. Ada sulfat apa? Kelelawar apa? Guano. Bukan, tai kelelawar apa tuh? Guano namanya. Tahi kelelawar itu itu yang untuk pupuk organik kuwi. Apa namanya lupa saya. Di sana ada bahannya untuk pupuk itu, tinggal mencari nanti bahan kimianya. Jadi petani biar tidak kekurangan pupuk sehingga dia juga bisa menanam padi, ketela, tebu di sana, juga dengan baik.
hasilnya pun bisa dinikmati juga oleh para petani. Dan Iya. Kalau kurang pupuk, otomatis tanaman menjadi kurus, ya, dan hasilnya pun berkurang. Nah, ini menjadi konsen, Pak, ya? Keluhan daripada petani. Iya. Terus ya selanjutnya di padi itu juga memerlukan ini pelabuhan. Pelabuhan karena apa? Kapal-kapal itu di padi kurang bisa berlabuh dengan baik. Makanya harus dibuatkan suatu pelabuhan. Oh, karena perikanan ya, nelayan ya? Iya, perikanan, nelayan. Juwana itu salah satu pelabuhan. Salah satu Iya. Rencana dibuat Juwana sehingga Itu kan populer sekali itu dari zaman dulu kala pelabuhan Juwana kecil tapi ya. Perlu direvitalisasi. Iya. Oke. Makanya kehidupan daripada nelayan nanti bisa meningkat karena Kan terkenal Pak Juwana itu Bandung. Iya, pelabuhan Juwana itu ya. Produk-produk. Pak ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Iya. Bapak udah 4 kali nyalon, mau ke 5 kali nih. Bapak tuh usaha apa tuh Pak sebetulnya? Saya Pribadi beliau. Iya, apa anaknya siapa gitu Pak? Pendelmen Pak. Biasanya 2 kali kalah aja udah loyo. Udah tewas. Saya di bidang properti. Oh. Di pengembang perumahan ya. Pengembang Ya memang karena niat saya yang luar biasa ya. Sendiri sehari-harinya pengembang. Ya, pengembang Di perumahan. padi atau di luar padi? Ya di padi juga, di luar padi juga. Oke, jadi Konstruk apa? pengembang. Pengembang. Pengembang itu berbeda, bukan kontraktor. Bukan kontraktor ya. Kontraktor salah satu ya, Ya. bagian mungkin. Tapi pengembang adalah bagaimana menciptakan sebuah perumahan, mendesain rumah, membangun sebuah kawasan, kira-kira seperti itu kan. Nah kalau menjadi bupati, mendesain kawasan di kawasan seperti apa, sudah bisa kalau pengembang, pas. Itu kira-kira cocok. Terus Ya, termasuk itu karena di padi juga masih butuh perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu, ya. Itu butuh perumahan sehingga akan kami bangunkan perumahan subsidi yang tanpa uang muka. Karena beliau adalah pengembang, sudah tahu hitungan. Dan maka akan dibuatkan itu. Iya. Dan kebetulan disertasi saya juga masalah perumahan. Dari dokter Bapak pakai disertasi itu tentang bagaimana pengadaan perumahan bagi rakyat ya. Jadi pengembangan kebijakan perumahan untuk mendorong minat developer dan memenuhi masuk. Jadi biar developer itu berminat untuk membangun dan memenuhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi beliau ini makronya udah paham karena beliau sekolah di situ dari basis pendidikannya. Doktornya adalah di sana untuk bagaimana penyelenggaraan daripada sebuah kebijakan sehingga rakyat itu mendapatkan rumah yang layak tapi terjangkau. Ya kalau dibilang murah kan relatif. Murah menurut siapa? Tapi kalau terjangkau itu ada daya kemampuan beli. Semoga beliau terpilih. Bisa membangun perumahan. Yang perumahan tadi apa? Rakyat. Perumahan rakyat yang terjangkau. Harga terjangkau. Syukur-syukur bisa menjadi pilot project. Pilot project nasional. Tapera kayak piye iki? Tapera. Oh, Tapera itu membiayai. Tabungan perumahan itu dulu Bapel Tarum, beda lagi. Beda tapi kasus. itu kan perumahan-perumahan kan? Perumahan juga. Iya, betul. Sehingga menurut saya ke depan harus ada sebuah konsep. Pertama adalah mengenai bagaimana pertanian maju. Pupuk tersedia kalau perlu membangun karena di sana ada bahan untuk membuat pupuk organik. Apa namanya itu Pak? Lupa saya. Dolomit. Iya, ada bahannya pasir yang seperti bahan pasir putih itu bahan pupuk ya, itu semacam ada di sana. dolomit Macam itu karena padi itu sama dengan Gresik itu tempat tumbuhnya kelelawar sekian ribu tahun yang lalu. Mana namanya saya lupa itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perumahan rakyat bisa terbangun secara baik kan gitu ya Pak ya. Kemudian infrastruktur yang sering rusak harus dengan menggunakan teknologi terbarukan. Apa bentuk teknologinya nanti kalau sudah jadi bupati akan paham itu. Agar jalan-jalan ini tidak mudah rusak. Jadi karena seringnya banjir, karena seringnya kualitasnya, karena banyak hujan dan banjir, drainase yang mungkin tidak terselenggara dengan baik, sehingga memudahkan jalan itu rusak. Kan gitu intinya kan.
perlu normalisasi saluran karena apa? Drainase Ya, tadi. Jadi menyebabkan banjir karena jalannya kecil. Betul. Kalau itu dinormalisasi dilebarkan, ya akan mengurangi banjir bandang Di jalan. Iya. Sehingga drainase. Pasti paham. Iya, Pengembang tadi yo. pengembang. Tapi Iya. drainase menjadi sebuah perhatian. Iya. Sehingga bagaimana mendesain sebuah kawasan yang bebas banjir sekarang menjadi kawasan seluruh kabupaten. Iya. Kan kira-kira. Iya. Bagaimana tata drainasenya, irigasinya, kemudian juga bagaimana pengendalian banjirnya itu sudah ada di dalam konsep. Ya. Tinggal bagaimana implementasi dalam konsep itu kalau terpilih. Ya. Tergantung rakyat Pati. Ya. Apa sejauh mana seorang Dr. Insinyur Slamet Warsito itu terpahami. Beliau sudah memahami, tapi rakyatnya harus memahami sehingga terpahami. Nah, mungkin tim-tim yang harus membuat sebuah program yang sederhana, yaitu yang dibutuhkan oleh masyarakat Pati, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat petani, infrastruktur itu terjalin, termasuk jalan tani, bukan hanya jalan kabupaten, tapi ada jalan desa, ada jalan tani, gitu. Itu sudah terfikir oleh beliau. Hingga kita yakin bahwa apabila seorang Slamet Warsito yang sudah 4 kali maju dan ini yang kelima kalinya tidak main-main, dia akan mewakafkan dirinya karena ini kehormatan, kebanggaan dan kehormatan sebagai putra Pati. Ya kan gitu kira-kira kan? Dan saya juga sebagai mantan kepala desa. Oh, penjaringan itu kepala desa dulu. Ya, kepala desa. Berapa lama, Pak? Ya? Berapa lama kepala desa? 8 tahun. Oh, waktu itu. Desa di mana? Di Muktiharjo, Kecamatan Magorjo, Kabupaten Pati. Ini sebentar, kita flashback sebentar. Iya. Jadi harusnya dari awal, Iya, tapi iya. enggak apa-apa. Iya. Kepala desa. Iya. Terus kok bisa jadi pengembang, ceritanya gimana? Ya, setelah saya selesai jadi kepala desa, 8 tahun, terus saya punya tabungan tanah. Yang pertama saya buat menjadi 5 rumah aja. Oh. Ya. Terus yang kedua saya punya tanah yang kurang lebih 1 hektar luasnya, itu saya bangun menjadi sekitar 100 rumah. Di kampung? Ya. Di kampung? Di kampung saya. Oh. Jadi setelah tidak jadi kepala desa, terus saya mencoba hidup membangun rumah, dijual laku. Jadi, dari situlah bermula menjadi seorang pengembang. Betul. Terus. Dari sana? Jadi saya punya tanah 1 hektar. Ya, saya untuk apa ini? Akhirnya saya berpikir karena banyak masyarakat membutuhkan rumah, dan di tempat saya itu ada sekolah STM negeri. Saya juga alumni STM dulu. Oh, di STM situ juga? Iya. Oke. Terus saya bikin perumahan, saya pasarkan ke guru-guru di STM itu, akhirnya laku juga. Oke. Dari pada waktu itu tahun 95 pertama kali. Saya bangun satu perumahan menjadi sekitar 88 rumah unit. Ya, dan pertama kali saya merealisasi tanah rumah itu menjadi mengeluarkan dana sekitar 1 miliar lebih di tahun 95. Dan saya dulu dari jadi kepala desa pun tidak sampai segitu penghasilan saya dengan saya membangun rumah ini. Kok bisa dapat duit? Itu. Nah, sehingga saya berpikir bahwa nanti kalau saya jadi bupati di Pati itu, ya saya akan membangun rumah subsidi untuk para masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga mereka semuanya harus punya rumah. Ya, dengan yang murah tanpa uang muka. Tanpa uang muka, dan langsung mengangsur, dan angsuran juga rendah. Iya. Terjangkau lah. Ya, terjangkau dari masyarakat. Semua orang Pati harus punya rumah. Harus. Pak, ini lanjut tadi ya, setelah jadi pengembang. Ya. Sampai kok sekolah itu ngapain? Ya gini, maaf. Loh ya iya, alasannya apa? Kepala desa penak pengembang kok sekolah sampai dokter. Ngapain? Nah, itu apa motivasi dan pertimbangannya? Ya begini, ini saya terbuka aja. Karena saya sejak kecil itu sekolah sulit. Saya sekolahnya sulit, sehingga saya ikut saudara-saudara saya. Orang susah tuh bilang. Orang susah. Makanya begitu punya uang,
harus sekolah lagi. Iya. Oh iya, Nah, ya, terus, ini penting. Terus saya ikut keluarga famili saya. Di Ngenger. Dari dulu ngenger. SD, ST negeri atau STM itu masih ngenger. Oke. Terus karena sulitnya sekolah, saya mempunyai apa itu? Cita-cita. Iya, cita keinginan ya Allah Gusti. Sekolah kok sulit gini. Besok kalau saya diberi kesempatan untuk bisa bersekolah, saya akan sekolah yang setinggi-tingginya. Oh, penting. Sehingga saat doa orang susah dan serius konsisten Tuhan mendengarkan. Betul. Dan komitmen. Komitmen. Jadi saya jadi pelajar itu baru sarjana muda, baru BE aja, Bachelor of Engineering. BA dulu. BE ya, teknik kan. Iya. Terus setelah selalu keluar dari selesai dari kepala desa, dari pengembang, ada kesempatan terus saya lanjut sekolah S1 jadi sarjana teknik. ST ya. Terus saya punya 2 lagi, yang insinyur tadi, ya, terus insinyur. Terus saya lanjut ke S2 di Undip, ya, di Undip juga teknik sipil, lanjut lagi S3 teknik sipil, sehingga jadi linear ya? Iya, linear. Terus saya punya satu lagi yaitu real estate. Jadi punya MRI tadi, Master of Real Estate, itu di Jakarta sini. Sekolah lagi? Iya, sekolah lagi. Lu. Yang terakhir setelah mencapai doktor, sudah selesai saya. Iya. Tidak ada sekolah lagi ya. Iya, kalau ada sekolah lagi ya. Luar biasa komitmennya, luar biasa. Doktor Insinyur Slamet Warsito, artinya orang susah dari Pati. Komitmen untuk pendidikannya sudah cukup bagus. Beliau sudah doktor, nggak main-main dokter itu. Dari kepala desa, orang susah bro. Artinya dia paham kesusahan rakyat. Oleh karena itu kalau beliau cita-cita menjadi bupati, tentu dia berpikir dirinya masa lalu dan tidak pernah menginginkan orang-orang susah di kemudian hari tatkala beliau menjadi bupati. Selanjutnya, terima kasih. Selamat Warsito.